Sudah jam Silakan Tae. 7.40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat iman, nikmat sehat, dan segala nikmat dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Jangan lupa selalu kita terus bersyukur kepada Allah. Salawat dan taslim tak lupa kita selalu kunjukkan, kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dipertemukan Allah dalam forum yang mubarakah ini untuk melanjutkan kajian hadis kita, dan semoga kita akan mendapatkan hikmah dan ilmu yang besar untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang kami semua dalam forum ini memang sengaja untuk membedah satu kitab, bukan kajian tematik. Jadi kalau di pondok itu bedah kitab kuning istilahnya Ustadz nggih. Nah, Ya, sampai selesai kalau istilahnya begitu. Kita bedahnya hadis Riyadus Shalihin. Kenapa kita pilihkan Riyadus Shalihin? Ini kitab populer bukan cuma di Indonesia, tapi memang di seluruh dunia dan di kalangan umat Islam. Riyadus Shalihin ini kitab-kitab yang menjadi rujukan karena hadisnya adalah hadis sahih seluruhnya yang ditulis seseorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi dalam keagamaan. Semoga apa yang nanti kita diskusikan dan kita kaji terus tidak putus-putus mendapatkan rahmat Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kajian Kamis sebelumnya kita membedah dua hadis. Satu, eh, Abu Tolhah, kalau tidak salah ya, kalau saya lupa mohon diingatkan. Mensodakohkan harta. Harta yang dia pilih harta adalah kebun kurma yang paling bagus, yang paling dia cintai. Kemudian yang kedua adalah sahabat Rasul yang berjihad untuk berbakti kepada orang tuanya, merawat orang tuanya yang saat itu masih ada. Dua hadis ini memiliki makna yang sangat kuat. Pada hadis pertama yang kita lihat itu bukan sekedar yang harta yang dicintai yang disedekahkan. Mungkin yang dicintai itu adalah harta yang paling mahal harganya, yang luar biasa keinginannya, istilahnya keuntungannya bila itu dari sisi ekonomi saat itu. Kemudian nilai kebun kurma saat itu memiliki suatu standar ekonomi kalau di lingkungan masyarakat Arab itu adalah yang memiliki standar yang cukup tinggi dan beliau mensedekahkan itu. Namun yang lebih kita dasari, kita catat pentingnya adalah ketika Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah bahwa menegaskan tentang hadis apa pentingnya harta yang dicintai tadi disedekahkan adalah refleksi spontan yang dilakukan Abu Talha. Sedekah itu refleksinya cepat, terus kemudian spontan saya milih kebun ini saya sedekahkan. Itu adalah menandakan keimanan yang sangat tinggi. Nah, kalau kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, kalau kita mau main jalan stasiun gitu, bukan jalan, pokoknya dalam perjalanan tiba-tiba ada yang mensedekahkan. Hati kita tergerak dan spontan ingin mengeluarkan uang, jangan ditahan. Mau 2.000, mau 10.000, mau luar 5.000, keluarkan. Kalau ingin menyanyi, umpamanya ada seorang yang mengemis atau melihat seseorang yang menurut pandangan kita secara pribadi itu perlu disedekahkan, refleks dan mengeluarkan uang itu walaupun hanya 10.000, jangan ditahan. Karena ada dua sisi, ada setan, ada malaikat di dalam diri kita. Jadi ketika kita ingin mensedekahkan, kadang-kadang dari sisi setan itu mempengaruhi, jangan-jangan deh itu paling bohong-bohongan saja gitu. Nah, artinya bahwa keikhlasan spontan ini menunjukkan tingkat keimanan yang luar biasa dari kita. Kalau kita belum pernah mengalami itu, mari kita menata diri kita untuk sabar dan ikhlas. Karena itu menunjukkan keikhlasan yang sangat tinggi. Kemudian untuk yang ketiga, hadis yang kedua tadi,
Ini menegaskan kembali bagi yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, lakukan bertemu langsung. Kalau bisa, jadi usahakan jangan hanya menunggu waktu mudik, paling tidak telepon apa menyapa lewat telepon, video call sekarang sudah aplikasinya sudah cukup lumayan bagus. Jadi lakukan itu sebagian dari jihad di antara tengah-tengah kesibukan kita. Terlebih kalau orang tua meminta sesuatu, jangan ditunda lagi. Demikian juga yang sudah meninggal itu juga ada bakti. Jadi memenuhi kewajiban yang ditinggalkan oleh orang tua kita, bahkan menyambung silaturahim dulu yang ayah dan ibu kita suka datang ke saudara-saudaranya, lanjutkan silaturahim itu adalah bakti kepada orang tua. Demikian saya kira-kira untuk resume yang sebelumnya, Ustadz. Mohon maaf ada sedikit panjang supaya mengingatkan saja. Dan Alhamdulillah kita ada waktu untuk melanjutkan pada hadis berikutnya. Mohon Ustadz dilanjutkan, kami persilahkan. Makasih Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Wahidil Qahhar. Al-Azizil Ghaffar. Mukawwiril Laili 'alan Nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat karunia Allah kita dapat hadir dalam majelis ilmu kajian Islam intensif sahabat sehat yang kita mengkaji secara berurutan kitab Riyadhus Shalihin dari awal hingga saat ini kita sudah memasuki bab ke-40 yang tadi sudah direview hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis 9 dan 10. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-11 dan seterusnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasila alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha.
Rawahul Bukhari. Dan diriwayatkan darinya yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisal wasil, bukanlah orang yang menghubungi atau mempererat ikatan kekeluargaan, bil mukafi'i, itu dengan orang yang mencukupi." Ini secara bahasanya orang yang mencukupi, yakni sama-sama menghubunginya. Walakinnal wasila, tetapi yang menghubungi atau mempererat ikatan keluarga itu adalah alladzi idza qata'at rahimuhu wa shalaha. Apabila keluarga itu memutuskan ikatannya lalu ia menyambung kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam silaturahim dengan keluarga, kita melihat ada yang istilahnya itu silah, menyambung. Ada yang qata', memutuskan. Dan ada yang diistilahkan dengan mukafi, yaitu saling menyambung. Atau juga yang sudah ada, yang sudah biasa, tetap dikunjungi, didatangi, disilaturahimi. Yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW yang disebut dengan menyambung silaturahmi adalah bukan yang tidak ada masalah dengan keluarga kita. Misalkan antara eh, saudara atau saudari sekandung. Biasa kita datangi. Atau antara dengan bapak ibu yang biasa kalau misalkan kita sudah memiliki keluarga, rumahnya terpisah dan kita biasa kunjungi. Yang disebut dengan al-wasil, menyambung silaturahmi itu bukan adanya hubungan timbal balik. Kita saling kunjungi atau dia mengunjungi kita. Tapi yang disebut dengan menyambung di sini adalah ingin diluruskan oleh baginda Rasul adalah jika terjadi sesuatu yang membuat ikatan kekeluargaan itu terputus, nggak saling mengunjungi, nggak saling memberikan sesuatu. Artinya benar-benar terputus. Tadi baik dengan orang tua ataupun dengan saudara-saudarinya sekandung yang satu rahim. Nah, yang dimaksud dengan menyambung silaturahmi adalah yang terputus tadi kemudian kita sambung. Bukan dengan al-mukafi yang sudah biasa kemudian eh, berlanjut silaturahminya. Tetapi dengan ketika terjadi pemutusan hubungan silaturahmi tidak saling berkunjung, maka orang yang disebut al-wasil yang menyambungkan silaturahmi adalah menyambungkan dengan yang terputus tadi. Di sini yang disebutkan dalam hadis al-wasilu birrahim. Idza qata'at rahimuhu wa shalaha. Jika keluarga tadi memutuskan ikatan keluarganya, ia menyambungnya kembali. Jika terjadi putus silaturahmi, jadi ada kalau terjadi putus silaturahmi, dia menyambungnya.
Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tidak mudah ya, tidak mudah kadangkala kita terpagari, terhijabi dengan sifat ego kita. Kita melihat dan merasakan misalkan tadi dengan orang tua kita, bapak ibu kita, kita melihat kita yang sudah berkeluarga, kita yang sudah mapan, misalkan, sepertinya nggak elok kalau kita yang datang ke mereka. Misalkan begitu, punya perasaan seperti itu. Kalau kita tadi nggak sempat berkunjung kepada orang tua kita yang masih hidup, minimal tadi kita menelpon atau video call. Ini bukan menggantikan tetapi mengurangi. Ya, kalau silaturahmi tetap kita datang, kita hadir, wujud keberadaan kita ada di tengah-tengah mereka. Kalau dengan telepon atau video call itu hanya mengurangi rasa kangen saja. Karena kadangkala ketika kita video call, ya kita bicara, tapi badan kita, fisik kita tempat yang lain, juga kita mengerjakan perbuatan yang lain. Tapi kalau kita hadir di rumah orang tua kita, misalkan, itu tentu berbeda. Kehadiran itu berbeda dengan hanya sekedar dunia maya. Tapi misalkan, nauzubillah min zalik, kita adalah keluarga yang sudah mapan, yang sudah eh, kehidupannya Allah berikan, eh, Allah luaskan. Lalu kita merasa risih kalau misalkan kita datang ke rumah kedua orang tua kita, nauzubillah misalkan yang sebenarnya yang sederhana misalkan, atau lebih kecil dari rumah kita. Kita malu, nauzubillah, ini sedikit demi sedikit akan memutuskan silaturahmi kita dengan kedua orang tua kita yang masih hidup. Kadangkala kita terhalangi dengan kondisi atau posisi kita. Nah, kita harus hilangkan itu semuanya. Sifat ego kita kita harus buang. Kita sebagai anak yang Allah masih berikan surga di dunia ini dengan keberadaan orang tua, kita harus kejar itu. Kehidupan yang mapan di kita bisa kita share, kita bisa berikan kepada orang tua kita. Kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa kunjungi kampung halaman tempat kita dahulu dilahirkan. Disitulah letak kita yang tadinya merasa hubungan, terasa terputus atau jarang berkomunikasi, kita rajut kembali. Kita ikat kembali, kencangkan ikatan tersebut. Ketika ada masalah jarak, ya diatur saja waktunya, apakah sepekan sekali, 2 pekan sekali, yang penting kita bisa hadir di tengah-tengah orang tua kita yang telah melahirkan kita. Begitu pula juga dengan saudara-saudari kita. Sehingga yang ikatan tadinya terputus bisa kembali terajut, bisa kembali terikat dengan kencang. Inilah yang disebut dengan al-wasil, ya, yang menyambung silaturahmi di mana ada keterputusan ikatan karena sesuatu sedang terjadi. Orang yang menyambung itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, bukannya orang yang sudah biasa, nggak ada masalah, dia senantiasa berkunjung, tetapi yang terputus. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-11. Kita lanjut pada hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimu
mu'allaqatun bil arsy. Taqulu man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-Rahim, rahim kita ini, terjemahan ini di sini kekeluargaan, mu'allaqatun bil arsh. Mu'allaqah. Mu'allaqah itu tergantung, ya. Bil arsh, pada arsh. Arsh itu tempat tertinggi, ya. Kalau dulu kami ketika di pondok ada khutbatul arsh, ada ceramah atau khutbah tertinggi yang disampaikan oleh pimpinan atau mudir pondok pesantren. Ya, al-arsh itu tempat tertinggi. Kalau terjemahan di Al-Quran kadang-kadang disebutkan dengan tempat bersemayam. Mu'allaqatun bil arsh, tergantung pada tempat tertinggi yang namanya arsh. Rahim berkata, Man wasolani wasolahullah. Barang siapa yang menyambung aku, mengikat, mempererat ikatan kekeluargaan, maka Allah wasalahullah akan menyambungnya. Waman qata'ani, barang siapa yang memutuskan aku, kata Rahim, qata'ahullah, maka Allah akan memutuskannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat sehat yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan Ar-Rahim berada atau tergantung di arsh, di tempat tertinggi, ini menandakan begitu mulianya rahim tersebut, kekeluargaan, ikatan kekeluargaan tersebut. Begitu mulianya, karena dia tergantung di tempat yang paling tinggi, di arsh. Berarti kalau ada orang yang senantiasa menjaga hubungan silaturahim, ya mempererat ikatannya, nah, berarti orang itu adalah orang yang sungguh mulia. Ingat kata-kata silaturahmi di sini dikhususkan pada yang satu rahim, satu keluarga, ya. Jadi memakai istilah yang silaturahmi ini istilah yang Arab, yaitu yang satu rahim. Ya, tadi orang tua, anak atau dengan yang saudara kandung, ya. Bukan istilahnya silaturahmi yang kita pahami, ya, kepada rekan sejawat kita silaturahmi itu hanya kunjungan saja. Nah, ini yang pada sisi keluarganya. Ini perlu untuk diingatkan, ditekankan, ya. Bukan maknanya silaturahmi yang kepada teman-teman, eh, rekan kerja atau teman-teman dulu masih kecil. Enggak. Bukan itu maknanya. Yang diinginkan adalah silaturahmi di sini adalah ikatan kekeluargaan yang masih satu rahim. Karena rahim tadi muallak, eh, tergantung di tempat tertinggi di arsh, maka dia adalah sesuatu yang sangat mulia. Makanya siapa saja yang mempererat ikatan keluarga ini, ya, saling berkunjung, saling memberi hadiah, saling eh, nasihat menasehati sesama anggota keluarga, wasolahullah, Allah akan tetap menyambungkan. Karena dia berada di tempat tertinggi, maka Allah tetap menyambungkan, tidak melepaskannya. Tapi yang namanya musuh Allah, setan, selalu ingin berbuat sesuatu yang jahat terhadap kita. Bagaimana mungkin kita bisa ingat peristiwa eh, bapak kita, bapak kita Nabiullah Adam alaihi salam, yang sudah Allah wanti-wanti jangan sampai mendekati pohon ini, apalagi memakan buahnya.
Ya, mendekati saja nggak boleh, apalagi memakannya. Tapi iblis ketika itu merayu bagaimana Adam bisa melanggar perintah Allah. Inilah tugas setan, bagaimana menjerumuskan kita ke lubang kejahatan. Kadangkala kita sudah baik-baik terhadap keluarga kita, ya, baik orang tua, saudara-saudari, anak-anak kita. Tapi yang namanya musuh yang zahir ini, yang sudah nampak ini, nampak bahwa dia sebagai musuh, yaitu setan, ingin kita terlepas dari itu semuanya. Ya, dibuatlah benih-benih kebencian di salah satunya, sehingga membuat kita terputus ikatan keluarga kita. Nah, ketika itu terjadi, ya man qata'ani, kata Allah, kata Rasul, kata Rahim di Arsh, siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya. Makanya ketika terjadi misalkan nauzubillah pemutusan keluarga, nggak mau berkunjung lagi, nggak mau salam-salam lagi, nggak mau ngobrol lagi, kita coba sambungkan, kita bicara baik-baik, kita kunjungi, kita beri hadiah, kita beri oleh-oleh dan lain sebagainya yang itu bermakna memberikan isyarat kita menyambung kembali silaturahmi. Karena begitu mulianya rahim ini karena tergantung di arsy, di tempat tertinggi. Siapa saja yang senantiasa menyambungnya, maka Allah akan terus mengikatnya. Tapi yang sudah memutuskannya, silaturahmi, maka Allah akan memutuskan rahim tersebut. Nauzubillah min zalik, kalau itu terjadi pada diri kita, ayo kita sama-sama kita lihat mana saudara-saudari kita, mana orang tua kita, mana anak-anak kita yang masih-masih jauh kita terasa agak asing, sudah mulai agak putus-putus, kita sambung kembali dengan kita senantiasa berkomunikasi, berhubungan, dan hadir di tempat mereka. Jangan malu-malu. Lanjut, eh, masih ada waktu. Hadis yang ke-13, kita bisa dapatkan 3 hadis pada hari ini, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 13. Wa an ummil mu'minina Maimunata bintil Harith radhiyallahu anha. Annaha a'taqat walidatan walam ta'zinin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yawmaha alladhi yaduru alaiha fihi qalat ya Rasulullah inni a'taqtu walidati. Qala awa fa'alti? Qalat na'am. Qala amma annaki law a'taitiha akhwalaki kana a'zamu li ajriki. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin, ya, Maimunah bintil Harith, semoga Allah meridainya, bahwasanya dia telah memerdekakan seorang budak, seorang hamba sahaya perempuan, ya, karena dia punya duit, punya harta, dia ingin mendapatkan pahala besar karena memerdekakan budak itu pahalanya besar. Maka dia ingin, karena dia punya uang tadi, memerdekakan seorang budak perempuan. Walam tasta'zinin Nabi. Tapi posisinya, kondisinya, dia belum meminta izin kepada Nabi, kepada suaminya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Falam maka nayomaha. Maka ketika datang gilirannya, ya, karena istri Rasul banyak, ada gilirannya. Kadang di tempat Aisyah, kadang di tempat Maimunah. Nah, pada gilirannya tempat Maimunah ini, perawi hadis Ummul Mukminin, alladzi yaduru alaiha, ketika datang hari gilirannya yang waktu itu beliau
ya datang padanya, Maimunah berkata, qalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni a'taqtu walidati. Apakah engkau mengetahui? Ini ada kata yang hilang di sini. Setelah qalat itu ada asy'arti. Asy'arta ya Rasulullah. Apakah engkau merasa, wahai Rasulullah, bahwa saya telah memerdekakan seorang budak perempuan? Engkau tahu nggak bagai ya Rasulullah bahwa saya telah memerdekakan seorang budak perempuan? Rasul kemudian menanggapi, awa fa'alti, ente udah lakukan, ente udah kerjakan. Qalat na'am. Maimunah menjawab, sudah. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, Ama annaki law a'taitiha akhwalaki kana a'zama li ajriki. Alangkah baiknya kalau budak perempuan itu engkau berikan saja kepada akhwal, ya, paman dari ibu. Jadi harta yang tadi untuk diberikan kepada memerdekakan budak perempuan, alangkah lebih baiknya itu diberikan kepada pamannya dari jalur ibu. Kalau dari jalur bapak namanya ammah, amun. Kalau dari jalur ibu namanya kholah, ya. Khol atau kholah. Lebih baik harta tadi engkau berikan kepada pamanmu. Karena apa? Karena a'zamu li ajriki. Karena yang demikian itu lebih besar pahalanya untuk kalian, untukmu. Hadis riwayat muttafaq alaih Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis 13 ini sebagai penutup kajian kita memberikan kita beberapa kaedah. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak menyalahkan istrinya Maimunah menggunakan harta miliknya untuk membeli sesuatu. Dalam hal ini memerdekakan budak perempuan. Artinya, boleh sang istri menggunakan harta miliknya, bukan milik sang suami, miliknya sendiri yang dia dapat untuk keperluannya, tanpa izin dari suaminya. Tapi harta dia, bukan harta suami. Ya, misalkan sang istri bekerja, kemudian menghasilkan, itu kan harta miliknya, hak penuh miliknya. Itu boleh dibelanjakan tanpa izin dari suami. Yang Rasul di sini sampaikan adalah prioritas dalam membelanjakan. Kenapa Rasulullah SAW lebih memilih alangkah baiknya kalau harta itu diberikan kepada pamannya dari jalur ibu? Karena dapat pahala dua. Kalau hanya diberikan untuk memerdekakan budak, pahalanya cuma satu, yaitu pahala memerdekakan. Tetapi kalau diberikan kepada keluarga, itu pahalanya dua, yaitu pahala pertama, pahala sedekahnya, yang kedua, pahala silaturahminya. Ya, jadi lebih besar. Karena a'zamu li ajriki. Itu lebih besar pahalanya untuk. Ini kaidah yang kedua. Artinya, kalau kita ingin bersedekah dengan pahala yang besar, maka kita bisa berikan itu, sedekah itu kepada keluarga kita. Ya, kita dapat pahala sedekahnya dan juga dapat pahala silaturahminya. Dapat dua pahala. Sahabat sehat yang
mulakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, hikmah dari peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, khususnya di sini di keluarga Baginda. Bagaimana sang istri ya sudah melakukan perbuatan baik, kemudian ditanyakan untuk mendapat ketetapan apakah perbuatannya itu benar atau salah. Di sini juga Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha juga bukan orang yang apa namanya pelit, tetapi adalah orang yang dermawan. Dengan hartanya sendiri, bukan harta keluarganya, suaminya, dia dapat bersedekah dengan cara memerdekakan budak perempuan. Kita juga mengambil ibrah pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan pertimbangan-pertimbangan, ya, khususnya pertimbangan mana, mana pahala yang lebih besar, bukan menyalahkan, tetapi juga memberikan pertimbangan kalau pahala lebih besar ini yang prioritas seperti ini. Sehingga dari situ kita memahami eh, jika ingin melakukan hal serupa, kita bisa eh, melakukan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sahabat sehat dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mudah-mudahan tiga hadis yang kita kaji pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita bisa jalani pada kehidupan kita sehari-hari. Saya ulangi, yang pertama tadi terkait dengan yang memutuskan silaturahmi, yang menyambung silaturahmi adalah yang tadinya terputus kemudian disambung kembali. Yang kedua, bagaimana posisi rahim ini sangat tinggi, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena bertempat di arsy, tempat tertinggi. Barang siapa yang senantiasa menyambung silaturahmi, maka Allah senantiasa tetap menyambungnya. Tapi barang siapa yang memutuskannya, Allah juga akan memutuskannya. Dan yang ketiga hadis kajian kita adalah bahwa eh, sang istri boleh membelanjakan harta miliknya, ya, miliknya bukan milik suami, milik dia sendiri, itu untuk keperluannya, ya, tanpa izin dari suami. Tapi ketika dia membelanjakan dan menanyakannya kepada Rasulullah SAW, atau kita kalau mau ingin membelanjakan atau menyedekahkan harta kita, carilah yang pahalanya besar, sehingga itu dapat menambah pundi-pundi tabungan amal kebaikan kita. Dan di antara pahala besar itu adalah yaitu dengan bersedekah kepada keluarga. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Jadi tadi sudah dijelaskan tiga hadis yang maknanya mengangkat bahwa beribadah tidak jauh-jauh harus ke masjid. Ini kalau saya melihatnya begitu. Tapi lingkungan keluarga ternyata adalah ladang ibadah. Ya, bukan berarti melarang ke masjid, tidak. Tapi saya melihatnya ada di sekitar kita itu yang ada hubungannya silat apa kerabatan, kekeluargaan itu memiliki nilai lebih besar ternyata dibanding kalau kita keluar menyampaikan kelebihan yang bukan saudara kandung, contohnya seperti itu. Sehingga kadang kita abai, Pak. Kata abai, karena kedekatan dengan teman kerja, saya utamakan teman kerja dulu daripada saudara. Padahal ada saudara yang membutuhkan. Kadang kita berpikiran begitu, karena setiap hari yang ketemu adalah teman kita, gitu. Padahal ada katakan ini bahwa bersedekah atau menyambung silaturahim dengan keluarga ini pahalanya tadi disebutkan double dua kali. Sedekah dan pahala silaturahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah ada yang ditanyakan kok sepi hari ini? Biasanya banyak yang langsung bertanya. Ini kayaknya nggak menarik ya. Ya sudah hafal mungkin barangkali dengan dasar hukum. Ustadz, saya menyikapi berita terakhir, aku juga ngikuti media sosial. Ada di Lampung seorang bapak, seorang ibu, dan ada beberapa anak, ada anaknya yang tinggal satu rumah.
Terus kemudian si bapak ini sudah tua, jadi namanya juga Mbah. Tapi masih ibunya masih hidup umur 89 tahun. Dan karena di tempat lain ini tidak terawat dengan baik, si bapak ini mengajak ibunya untuk tinggal bersama keluarganya. Apa yang terjadi adalah istrinya dan anaknya mengusir bapak itu. Karena bapaknya mau merawat ibunya tadi dan ibunya sudah sangat tua renta. Ini di media sosial dan ada. Kemudian dia keluar karena sakit hati bapaknya tadi dan dibawalah ibunya yang tua renta tadi keluar dari rumah dan beliau tinggal di panti asuhan. Dan kemudian cerita ini menyebar di media sosial atau diketahui oleh masyarakat. Akhirnya dimediasi sampai kalau tidak salah camat atau bupati turun tangan merayu bapak itu. Bapak itu sudah sakit hati. Terus kemudian didatangkan anaknya. Anaknya pun akhirnya menangis bersimpuh kepada bapaknya untuk minta bapaknya kembali dengan ibunya. Tapi bapak itu tetap kekeh, saya tidak mau balik ke rumah dan ingin tetap tinggal di panti asuhan. Dan pada akhirnya bersama ibunya. bersama ibunya. Jadi tetap dibawa ibunya. Nah, kemudian terakhir saya akan balik, tapi saya mau tinggal di ketua RT. Mungkin ada kedekatan ketua RT, tapi kan tidak seterusnya harus di situ. Nah, saat ini yang terakhir itu beritanya sudah nggak ada lagi dan beliau masih di ketua RT informasinya, hanya mungkin ada mediasi kembali. Mudah-mudahan bisa kembali lagi. Ini fenomena bahwa saya tidak tahu apakah mungkin nggak diceritakan lagi masalahnya dalam secara sosial apa gitu. Tetapi bahwa ketika terjadi perselisihan kemudian sampai merawat orang atau mbahnya istilahnya itu di situ dan betul tua renta kalau kita lihat di apa karena memang di videokan ya tua renta jalan saja memang harus dipapah gitu si mbahnya ini yang 84 tahun itu. Nah, ini fenomena sosial yang ada saat ini yang kita tahu bahwa Muslim, keluarga itu keluarga Muslim. Menurut saya, nah mungkin barangkali memberikan gambaran seperti ini, Ustaz, apakah nanti ini menjadi pembelajaran atau mungkin ada hal-hal khusus yang dipesankan untuk apa forum ini. Semoga ini menjadi pembelajaran gitu. Itu yang pertama Ustaz dari saya. Kemudian yang kedua ada dari Pak Samsul, Ustadz, bagaimana menjalin hubungan silaturahim dengan Rasulullah maupun keluarganya? Waduh, ini Rasulullah sudah jauh sekian ribu tahun ya. Ya pun, monggo penjelasannya Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita bahasnya pada bab 40 ini terkait dengan silaturahmi ya, insya Allah. Nanti di bab 41 bab selanjutnya baru kita babnya dengan ukuk ya, ukukul walidain wa qati'atur rahim yang memutuskan silaturahmi kebalikannya. Jadi eh, bab ini kita ingin dimotivasi dengan ayat dan dalil ayat dan dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak boleh lupa dengan keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita yang masih ada hubungan rahim dengan kita, paman kita atau bibi kita. Tadi yang disampaikan cerita Pak Yai itu, kalau itu terjadi dan ada di tengah-tengah kita ya, Masya Allah, saya khawatir aja gitu ya, khawatir aja eh, nanti yang melakukan itu akan diperlakukan sama, ya, khawatir saja begitu, karena ya eh, kaedahnya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Kesehatan, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Makanya kenapa kita menebar kebaikan, karena kita akan mendapatkan kebaikan pula. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini khawatir terjadi seperti itu. Makanya eh, kalau itu terjadi pada orang lain, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kita jadikan peristiwa itu pembelajaran. Ya, kita tanamkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, ya, dengan kita tetap menyambung silaturahmi dengan keluarga, dengan orang tua. Mereka akan melihat, mereka akan belajar seperti ini.
yang namanya silaturahmi. Ya. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia walaupun ya ada momentumnya Lebaran gitu ya, kita pulang kampung, kita mudik, itu adalah pembelajaran. Walaupun nggak hanya setahun sekali kalau kita ingin menjalin silaturahmi. Tapi itu adalah momentum yang bisa kita optimalkan, maksimalkan untuk menyambung silaturahmi. Sekali lagi saya ingatkan namanya silaturahmi itu dengan keluarga ya, namanya rahim, ya ikatan rahim, ikatan darah. Makanya ketika ada pertanyaan Pak Sahrul Effendi di sini, bagaimana menjalin hubungan silaturahmi dengan Rasulullah maupun keluarganya? Ya kita nggak ada hubungan rahim dengan baginda Rasulullah, tapi kita bisa ziarah namanya. Ya kita bisa berkunjung ke makam Nabi kita Muhammad SAW di Madinah. Perlu kita pahami bahwa ketika kita berkunjung dan mengucapkan salam ya di makam Nabi itu Nabi itu jasadnya saja yang meninggal wafat. Tapi ketika kita memberi salam itu dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, kalau kita memang tidak ada apa namanya eh, kemampuan untuk berangkat ziarah ke sana, ya kita banyak-banyak mengucapkan salawat pada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan salawat yang banyak-banyak kita ucapkan, kita wiridkan itu sambil kita munajat, kita minta kepada Allah untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah, mudah-mudahan itu dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi perantara salawat kita. Ya, berapa banyak ya orang-orang yang berselawat, memperbanyak salawat, Allah kabulkan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Karena begitu pula dengan keluarganya. Keluarganya itu ya tadi wa ala alihi gitu ya, ya istri-istrinya itu. Ya dimakamkan juga kalau apa namanya eh, yang dimakamkan di sebelah Rasulullah kan Abu Bakar kemudian Umar. Adapun yang lainnya di Baqi ya. Kita bisa setelah ziarah kubur Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, kita bisa lanjut kepada Baqi ya pemakaman Baqi nggak jauh dari situ juga. Ya kita mendoakan mereka ziarah kubur. Itu mengingatkan kematian pada kita semuanya. Demikian mungkin jawaban kami. Eh, ada satu Alhamdulillah. pertanyaan, Oke, ada lagi. ya. Bagaimana cara meminta maaf kepada orang yang kita sudah tidak tahu keberadaannya? Ya, untuk meminta maaf ini kan perlu pertama niat ya, niat dulu. Dalam proses kebaikan itu niat itu sudah menjadi pahala satu, ya. Niatnya itu sudah mendapatkan pahala satu. Kalau terlaksana itu Allah lipat gandakan 10 gitu ya. Bahkan bisa Allah tinggikan itu menjadi 700 kalau itu berbentuk sedekah, berbentuk infak ya. Kebaikan-kebaikan nilainya bertingkat-tingkat. Nah, ketika kita ingin meminta maaf, orangnya itu tidak tahu adanya di mana. Tadi minimal kita sudah niatkan. Makanya eh, s- sangat-sangat beruntung ya ketika kita eh, masih mendapati lah keluarga kita, orang tua kita, paman, bibi kita yang masih ada hubungan darah dengan kita. Sekali lagi saya ingin memfokuskan di sini pada silaturahmi makna hakikinya ya, yang satu rahim dengan kita. Ketika mereka masih hidup, manfaatkanlah khususnya orang tua ya, khususnya lagi ibu itu ya, karena disitulah letak kunci surga kita di dunia ya. Orang tua kita. Ketika kita saat ini masih mendapatkan mereka masih hidup, itu adalah kunci surga kita. Kita layani mereka, kita dekati mereka, kita jaga hubungan dengan mereka, karena mereka telah melahirkan kita, Masya Allah. Itu adalah kunci kita, kunci surga kita. Ya.
sampai mereka dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita menjaga itu, insya Allah kita mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika orang yang tidak tahu keberadaannya? Ya, berarti ini kan istilahnya orang lain, orang luar gitu ya. Ya, ada salah satu cara mungkin bisa dipraktekkan ya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita mendoakannya kebaikan dengan kita menghadirkan wajahnya dalam hati kita. Ya, kita senantiasa mendoakannya akan kebaikan dan menghadirkan wajahnya dalam hati kita. Ya, ini namanya doa bil ghaib. Ya, doa yang mana orang yang didoakan itu nggak tahu kita sedang mendoakan kebaikan. Insya Allah itu apa namanya makbul, doanya diijabah, doa kebaikan untuk orang-orang yang tadi tidak tahu keberadaannya, tapi kita senantiasa doakan kebaikan buat mereka. Gitu. Nanti insya Allah akan ada, Allah akan atur eh, seperti apa, itu bisa ketemu, ya, dengan dengan caranya Allah. Bahasa hadisnya itu al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh kita ini bagaikan tentara yang teratur rapi, gitu ya. Suatu saat nanti bisa. Ini salah satu contohnya misalkan, saya udah lama nggak pernah ketemu sama orang, kakak kelas saya di pondok, ya. Udah sekitar waktu itu, Allahumma sholli ala Muhammad, sekitar 11 tahun, ya. Kami berpisah tahun 99. Tiba-tiba di 2010, di depan Ka'bah saya lagi tawaf, tiba-tiba dia ada di samping saya. Masya Allah. Ya, nggak ketemu udah 11 tahun, tiba-tiba sama-sama umroh begitu ya. Tapi ketemuan sebentar saja seperti itu. Tapi Allah pertemukan, itulah cara Allah. Ya, bisa mempertemukan di tempat yang nggak kita duga-duga gitu. Ya, kita susah mencari orang, apalagi ketika tawaf itu. Tapi tiba-tiba ketemu di situ. Pas kita lagi jalan, kita lagi tawaf, lagi sedang berlari, sedang ibadah, tiba-tiba ada di samping. Nah, itu cara Allah bagaimana mempertemukan tadi saudara ataupun orang yang ya kita nggak tahu keberadaannya, tapi tiba-tiba Allah pertemukan di situ. Wallahu alam bishawab. Demikian. Alhamdulillah, makasih Ustadz penjelasannya. Ustadz, kalau kita bisa tarik dari pertanyaan Bu Yulmi, Pak Yulmi atau Bu Yulmi, saya tidak tahu. Kalau ulama Syafi'iyah, para ulama Syafi'iyah itu ya ada urutannya gitu ya. Pertama itu kalau memang ada datang, cari, tapi dicari dulu sampai sampai ketemu. Kalau nggak ketemu tidak apa-apa, datangi keluarganya yang ahli warisnya. Ahli waris itu walaupun hanya karena kesalahan permintaan maaf saja, datang ke ahli warisnya dan meminta maaf. Tetapi ahli warisnya pun kalau tidak ketemu, sedekah. Jadi niatkan untuk si fulan, si siapa gitu. Itu dulu diajarkan di Asafiyah ya. Karena memang istilahnya kalau dosanya kepada Allah taubat, tapi di situ mendapat kalau dosanya sama manusia itu harus bertemu gitu. Nah, kemudian terjemahan baru tasawuf apa sapia tadi itu ada urutannya. Jadi kalau bisa dicari semaksimal mungkin bila tidak ketemu adalah ahli waris yang kita punya kesalahan tadi, anaknya atau saudaranya disampaikan dengan permintaan maaf dan kemudian bila tidak ketemu sama sekali ya mungkin kita bisa bersedekah. Ini ajaran Imam Syafi'i dan Hanafi juga kalau nggak salah seperti itu. Pak Sarul menambahkan tadi Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi Allah dan malaikatnya itu bersolat kepada Nabi. Jadi kalau istilahnya mencintai Rasulullah, jadi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Artinya bersolawat ini bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa menjalankan sunnah Rasul itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah dan bentuk keimanan yang tinggi. Nah, hadis Bukhari Muslimnya adalah tidak beriman seseorang apabila aku lebih dicintai dari anaknya, orang tua, dan manusia lain. Ini bahkan kecintaan kepada Rasulullah itu lebih tinggi dari semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Nah, disitulah bagaimana kecintaannya menjalankan sunnahnya. Intinya seperti itu.
dan bersalawat kepada beliau karena satu-satunya manusia yang memiliki syafaat ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti di surat Al-Qari'ah itu nanti semua isi perut dikeluarkan dari muka bumi, setelah itu masing-masing orang manusia punya urusan sendiri-sendiri. Yang punya suami atau punya bapak lupa sama bapaknya, lupa sama ibunya, lupa sama istrinya, bahkan lupa sama anaknya karena semua punya urusan masing-masing. Hanya satu syafaatnya pada Rasulullah SAW. Itu Ustaz, tambahan saya sedikit yang dipertanyakan. Tadi saya cari, ini apa ya yang ditanyakan Pak Sahrul ini? Waduh, jauh sekali kita. Tapi ternyata ya memang Rasulullah sudah katakan itu menjalankan sunnahnya. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita sudah jam 8.35 kajian kita dan banyak yang masih aktivitas. Mohon Ustaz dipimpin dalam doa. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dengan dapatan ilmu yang bermanfaat. Kami persilakan Ustaz. Siap. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بحق الفاتحة أن تشفي تشفي زملائنا المريض اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم ya zat penyembuh penyakit ya Allah sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang diuji dengan penyakit dan masih dirawat di dalam rumah sakit di antaranya adalah Ibu Yunimar Allahumma shfiha Allahumma shfiha Allahumma shfiha Allahumma shfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama اللهم بحق سورة الفاتحة أن تشفيها إبو يونيما اللهم اشفيها واشفي مرضاها اللهم اشفي مرضاها ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضاها ومرضى المسلمين اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah. Semoga saudara kami Ibu Yunimar Usman bin Umar Usman yang dijebak sakit, ya Allah segera diangkat penyakitnya, disembuhkan kembali seperti sedia kala dan bisa merawat keluarganya kembali. Bapak Ibu dirahmati Allah, kajian Kamis kita cukup sampai hari ini. Kami mengingatkan, kami tetap menerima sedekah infak tanpa satu target dan paksaan. Kami berikan keleluasan untuk memberikan secara ikhlas. Kami persilahkan. Kami memiliki pembinaan anak yatim piatu, kemudian penghafal Quran dan pengajian Quran yang dibina oleh Ustadz Salman, dan juga pada beberapa yayasan yatim piatu yang lain juga memberikan meminta bantuan santunan. Kami mengingatkan saja dan demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Kita akan jumpa pada hari Kamis insya Allah minggu depan. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta سبحانك astaghfiruka wa اللهم atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. وعليكم السلام Mohon ورحمة maaf. الله Terima kasih Mas وبركاته Bayu, Bu Kirana, Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. semuanya.